Bayangkan sebuah pagi berkabut di pedesaan Jepang ratusan tahun lalu. Tidak ada pupuk kimia, tidak ada mesin modern, tidak ada traktor. Namun, sawah tetap subur selama ratusan tahun, bahkan tanpa kehilangan kesuburannya sedikit pun. Di balik rahasia itu, tersembunyi sebuah teknik kuno yang nyaris terlupakan dunia modern. Metode itu bernama kompos parit, atau yang sekarang dikenal sebagai trench composting. Dan yang lebih mengejutkan lagi, metode ini bukan sekedar cara membuang sampah organik ke tanah. Ini adalah sistem biologis rahasia yang digunakan masyarakat era itu untuk memberi makan tanah secara perlahan, diam-diam, dan nyaris tanpa biaya. Pada era Edo Jepang, sekitar tahun 1603 hingga 1868, masyarakat hidup dalam sistem yang sangat efisien. Hampir tidak ada limbah yang terbuang. Sisa dapur, daun, jerami, kulit sayuran, bahkan limbah organik rumah tangga. Semuanya kembali ke bumi. Mereka sadar satu hal yang hari ini mulai dilupakan manusia modern. Tanah bukan benda mati. Tanah adalah organisme hidup. Di bawah permukaan tanah, miliaran mikroorganisme bekerja tanpa henti, seperti jamur, bakteri, cacing, protozoa. Seluruhnya membentuk jaringan kehidupan yang menentukan apakah tanaman akan sehat atau mati perlahan. Dan masyarakat itu memahami cara memberi makan kehidupan bawah tanah itu. Mereka menggali parit kecil di dekat area tanam, lalu memasukkan sisa organik secara berlapis. Setelah itu ditutup tanah kembali. Sangatlah sederhana, tapi justru disitulah letak kejeniusannya. Karena proses pembusukan terjadi langsung di bawah permukaan tanah, nutrisi tidak banyak hilang di udara, kelembapan lebih stabil, mikroba berkembang lebih liar, dan akar tanaman secara perlahan menjemput nutrisi langsung dari sumbernya. Ini berbeda jauh dengan kebanyakan kompos modern yang dibiarkan terbuka di permukaan. Pada kompos biasa, panas matahari bisa menghilangkan nitrogen, hujan bisa mengeluarkan nutrisi, dan banyak unsur penting hilang sebelum sempat digunakan tanaman. Tanah menjadi reaktor biologis alami. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa peneliti tanah modern menemukan bahwa metode seperti ini mampu meningkatkan aktivitas mikroba lebih stabil dibanding pupuk kimia cepat larut, karena pupuk kimia memberi makan tanaman. Tetapi kompos parit memberi makan tanah, dan ketika tanah hidup, tanaman bisa bertahan lebih lama bahkan saat musim ekstrim. Inilah alasan mengapa beberapa lahan tua di Jepang tetap subur selama ratusan tahun tanpa kerusakan besar. Mereka tidak hanya bertani, mereka membangun ekosistem. Dan mungkin inilah rahasia yang perlahan hilang ketika dunia mulai bergantung pada pupuk instan. Hari ini manusia mengejar hasil cepat, tetapi tanah dibayar mahal dengan kerusakan biologis. Tanah menjadi keras, retak, mati, tidak mampu menyimpan air. Padahal pada ratusan tahun lalu, orang-orang era itu sudah menemukan solusi sederhana hanya dengan parit kecil di tanah. Dan semakin dalam kita membongkar metode ini, semakin terasa bahwa teknik kuno kadang jauh lebih cerdas daripada teknologi modern. Saat sisa organik ditanam di dalam tanah, sebuah proses luar biasa mulai terjadi. Ini bukan sekitar pembusukan, ini adalah ledakan kehidupan mikrobiologis. Bayangkan jutaan bakteri langsung mendatangi material organik yang tertanam. Jamur mulai membentuk jaringan putih halus, cacing bergerak membawa nutrisi ke lapisan tanah paling dalam, dan perlahan parit itu berubah menjadi pabrik kesuburan alami. Dan yang menarik, proses ini bekerja sangat berbeda dibanding kompos biasa di ember atau bak terbuka. Karena di dalam tanah, suhu lebih stabil, kelembapan terjaga, dan mikroorganisme tanah asli ikut bekerja. Artinya, alam melakukan sebagian besar pekerjaan tanpa bantuan manusia. Inilah sebabnya metode trench composting sering disebut sebagai salah satu sistem kompos paling malas tapi paling cerdas. Tidak perlu membolak-balik kompos, tidak perlu alat mahal, tidak perlu aktivator mahal. Cukup gali, masukkan, lalu tutup, dan biarkan bumi bekerja. Tetapi ada rahasia lain yang jarang diketahui orang. Ketika bahan organik membusuk di bawah tanah, terjadi pelepasan karbon organik yang perlahan berubah menjadi humus. Dan humus adalah emas hitam bagi tanah. Humus mampu menyimpan air berkali-kali lipat dibanding tanah biasa. Itulah sebabnya tanah yang kaya humus lebih tahan kemarau. Bahkan beberapa petani kuno percaya bahwa tanah hidup memiliki energi berbeda. Dan menariknya, ilmu modern mulai menemukan hubungan antara mikroba tanah dan sinyal bioelektrik tanaman. Tanaman ternyata bisa saling mengirim sinyal stres melalui jaringan jamur bawah tanah. Fenomena ini sering disebut sebagai wood wide web, semacam internet alami antar tanaman. Dan metode kompos parit diam-diam memperkuat jaringan itu.
Karena semakin banyak bahan organik, semakin aktif kehidupan bawah tanah, semakin aktif mikroba, semakin kuat struktur tanah, semakin kuat tanah, semakin stabil ekosistem kebun. Inilah yang tidak banyak dibahas dalam pertanian modern. Kesuburan sejati bukan hanya soal NPK, tetapi soal kehidupan. Dan masyarakat era itu memahami prinsip itu jauh sebelum laboratorium modern lahir. Mereka mungkin tidak mengenal istilah mikrobiologi, tetapi mereka melihat hasilnya langsung dari alam. Hari ini, dunia mulai panik. Tanah pertanian di banyak negara mengalami degradasi besar-besaran. Kandungan organik turun drastis, mikroba tanah mati, tanah kehilangan kemampuan menyimpan air. Ironisnya, semakin banyak pupuk kimia digunakan, beberapa tanah justru semakin tergantung pada pupuk itu sendiri. Dan di tengah krisis tersebut, dunia mulai kembali melihat teknik kuno, termasuk trench composting. Banyak pegiat urban farming mulai menggunakan metode ini karena murah dan efektif. Bahkan di lahan sempit pun, parit kecil bisa menjadi sumber nutrisi jangka panjang, seperti kulit buah, ampas kopi, sisa dapur, dan daun kering. Semuanya bisa berubah menjadi energi bagi tanah. Dan yang paling menarik, metode ini membantu mengurangi sampah rumah tangga secara drastis. Bayangkan jika setiap rumah mengubur sampah organiknya sendiri, bukan hanya tanah yang sehat, tetapi kota bisa mengurangi gunungan sampah setiap hari. Namun, ada pelajaran yang lebih dalam dari metode kuno ini. Kompos arit mengajarkan satu filosofi penting, yaitu tidak ada yang benar-benar menjadi limbah di alam. Semua kembali menjadi kehidupan baru. Dan mati menjadi makanan mikroba, mikroba memberi makan tanah, tanah memberi makan tanaman, dan tanaman memberi makan manusia. Sebuah siklus yang sudah sempurna sejak ribuan tahun lalu, dan mungkin manusia modern terlalu sibuk menciptakan teknologi baru hingga lupa bahwa alam sebenarnya sudah menyediakan jawabannya sejak lama. Era itu mungkin telah berlalu, tetapi rahasia mereka masih tertanam di bawah tanah, menunggu untuk ditemukan kembali. Dan siapa sangka, revolusi pertanian masa depan mungkin justru datang dari sebuah part kecil yang nyaris dilupakan sejarah. Dari sebuah panen sederhana di era itu, kita belajar bahwa kesuburan sejati bukan diciptakan pabrik, melainkan dibangun oleh kehidupan yang bekerja diam-diam di bawah tanah. Dan mungkin masa depan pertanian bukan tentang semakin banyak bahan kimia, tetapi tentang bagaimana manusia kembali memahami cara kerja alam. Karena tanah yang hidup akan selalu menghasilkan kehidupan yang lebih kuat. Jika video ini membuka cara pandang baru tentang dunia pertanian dan rahasia tanah hidup, jangan lupa dukung channel ini agar lebih banyak rahasia kuno lain yang bisa kita bongkar bersama. Sampai jumpa di